Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Onoktomi Romi, NIM 3120101004, kelas A sore dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalimat positif, negatif, dan intro negatif dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama kita fokus ke dua tenses dulu, yaitu simple present dan simple past verbal. Karena di dua tenses ini memiliki perbedaan dengan 14 tenses yang lain, dan pembuatan kalimat negatif, internegatif, dan negatif internegatif. Nah, sekarang kita masuk ke simple present verbal. Jadi, apabila simple present verbal positif dijadikan kalimat negatif, internegatif, ataupun negatif internegatif, maka akan memunculkan verb auxiliary berupa do ataupun does tergantung subjeknya. Jadi kalau subjeknya you, we, they, ataupun jamak, maka auxiliary-nya do. Tapi kalau she, he, it, atau tunggal, maka verb auxiliary-nya adalah does. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk polanya. Kita mulai dari kalimat positif. Polanya adalah subject plus verb 1 atau VS plus object. Sedangkan kalimat negatif polanya adalah subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Setelah itu kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Jangan lupa kasih tanda tanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Kita mulai dari kalimat positif. Dinda speak English. Dinda berbicara bahasa Inggris. Mari kita analisis berdasarkan polanya. Dinda sebagai subjek, speak sebagai verb S. Kenapa kita pakai verb S? Karena subjeknya tunggal. Dan English sebagai objeknya. Jadi kalimat positifnya adalah Dinda speak English. Sekarang kita rubah ke kalimat negatif. Kita lihat polanya adalah subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Jadi Dinda does not speak English. Dinda tidak berbicara bahasa Inggris. Kita pakai does karena subjeknya tunggal. Ingat ya, kita di sini pakai verb 1. Karena sudah ada does, jadi awalnya speak kita rubah menjadi speak English. Lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kita lihat polanya adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Jadi kalau kita masukkan ke kalimatnya menjadi does Dinda speak English? Apakah Dinda berbicara bahasa Inggris? Nah, kita jangan lupa kasih question mark atau tanda tanya. Nah, jadi itu adalah cara pembuatan kalimat positif, negatif, dan internegatif pada present verbal. Nah, sekarang kita masuk ke simple past verbal. Apabila simple past verbal positif dijadikan kalimat negatif, internegatif ataupun negatif internegatif, maka akan memunculkan verb auxiliary berupa did, apapun subjeknya. Jadi tidak dibedakan mulai dari kalimat positif. Polanya adalah subjek plus verb 2. Sedangkan kalimat negatif polanya adalah subjek plus did plus. Jadi di sini kita memunculkan auxiliary did not plus verb 1. Untuk tenses simple past dan sama seperti do atau does, kalau sudah ada auxiliary did, maka verbnya akan kembali ke verb 1. Sedangkan kalimat interrogatif polanya adalah did
plus subjek plus verb 1. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Kita mulai dari kalimat positif. He went to the market yesterday. Dia pergi ke pasar kemarin. Kita analisis sama-sama. She sebagai subjek, and sebagai objek. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih.